ada 4 tingkat, Pak. Yang pertama, orang itu memang punya sifat bawaan yang potensial. Kemarin kan kita sudah tunjukkan beberapa sifat yang yang mencolok, termasuk yang kita assessment kemarin ya. Nanti Bapak Ibu analisa sendiri. Tapi yang pertama itu orang melakukan hal-hal yang terkait dengan korupsi misalnya, sebagai salah satu bentuk integritas personal itu memang ada sifat bawaan, Pak. Tapi sekali lagi sifat bawaan ini bukan sesuatu yang sifatnya buruk. Dia memang Allah yang berikan, tapi ada kecenderungan orang untuk melakukan sesuatu, misalnya orang itu cenderung untuk merasa senang kalau mengambil sesuatu. Ya, bukan penyakit, itu sifat. Nanti dia jadi penyakit kalau itu dia prominent, dia muncul. Dia muncul itu menjadi penyakit dan itu sudah sangat mengganggu kehidupannya. Makanya untuk faktor kedua dalam kaitan dengan integritas personal itu, Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan baik-baik kita punya. Saya kok kita itu merasa senang kalau mau bikin sesuatu kok manipulatif. Ada perasaan senang. Kalau ada perasaan senang itu sejauh itu tidak termanifest dalam sesuatu pekerjaan atau dalam kehidupan hari-hari, itu masih sifat bawaan, Pak. Itu berbahaya, tapi bukan sesuatu yang patut kita. Itu memang sifat bawaan. Yang akan berbahaya kalau dia muncul, Pak. Ya, dia hadir. Kenapa dia hadir? Karena faktor situasional yang nanti saya bilang. Faktor situasional yang mendukung. Nah, jadi kombinasi antara faktor bawaan, sifat bawaan, ditambah dengan lingkungan, maka dia muncul dari disorder. Sekarang saya tanya, Pak, dari dua faktor ini, faktor bawaan dan faktor lingkungan, mana yang paling kuat? Lingkungan yang paling kuat, Pak. Faktor lingkungan. Jadi contoh ya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya anak yang cerdas, kalau kasih sekolah di sekolah yang tidak mendukung dia, mati kecerdasannya, bakatnya mati. Gitu ya. Makanya kalau kita melihat anak-anak potensi yang cerdas, pilihlah sekolah yang mendukung kecerdasannya. Itu muncul. Dulu orang pernah belajar istilah jogluk tabula rasa. Mungkin pernah jadi guru, pernah belajar tentang tabula rasa bahwa meja putih kan meja bersih, faktor lingkungan yang berpengaruh. Itu harus terbukti sekarang. Ilmu-ilmu tentang otak ada yang namanya neuroplastisitas, kemampuan otak untuk berubah karena pengaruh lingkungan. Jadi orang gen ini bisa berubah, Pak. Makanya dalam ilmu gen ada istilah on-off. Orang gen ini, gen kita semua ada yang dalam keadaan off. Misalnya gen itu mengkode penyakit kanker. Off dia, kan semua orang itu ada, tapi off. Oleh suatu waktu, oleh suatu kesempatan, tiba-tiba kita kena radiasi, Pak. Maka gen yang off itu on. Gitu, itu teori gen, teori on off. Jadi orang ini berpotensi untuk banyak penyakit, Pak, terutama kanker. Makanya sekarang kan ada pemeriksaan genomik namanya. Kalau bapak-bapak ibu ingin mencari tahu, saya ini 5 tahun datang, 10 tahun datang sakit apa, coba periksa genomik itu. Kalau di Jakarta itu bayarnya 7.500.000. Tapi bapak-bapak ibu akan tahu saya ini asal keturunan dari mana. Gabungan apa? Jangan-jangan dari saya ada Arab, ada Cina, ada Amerika, itu ketahuan, ancestor. Baru kita tahu kemudian makanan apa yang berpotensi memicu penyakit saya. Atau ada keturunan dari Yerusalem, dari Palestina, dari negara Asia, itu ketahuan. Itu ya, gen bisa deteksi itu, Pak. Makanya sekarang saya bilang dulu, ada yang namanya ilmu kedokteran kan sekarang berubah, yang namanya personalized medicine. Jadi setiap orang itu unik, Pak. Kalau dulu, kalau orang sakit panas, paracetamol pasti turun. Ya, tapi sekarang tidak semua orang dikasih obat yang sama, penyakit yang sama, obat yang sama, hasilnya sama. Makanya ilmu kedokteran sekarang yang berkembang ini namanya personalized, ilmu kedokteran individual. Jadi setiap orang itu ada keunikan masing-masing. Jangan heran
Siapa kita penyakit sama ini saudara satu, pipa dokter yang sama, obat yang sama, ya dia baik juga. Nah itu karena tubuh manusia unik dan itu berasal dari gen. Nah kalau kita kembali ke cerita kita, lingkungan ini Pak, faktor yang sangat berpengaruh. Kalau bapak-bapak ini orang yang, saya ambil contoh yang sederhana ya, aduh saya mau diet dulu ini, tapi kita ini boleh tahan kalau dia makan sadap. Apa yang bapak ibu lakukan? Itu namanya prakondisi. Tapi ada orang ini, saya itu kenal diri saya, biar ada makanan enak kalau kita mau diet, kita ada cuma, kita coba makan. Yang akan berpengaruh makanan itu namanya delay gratification. Ada dua teori untuk kita melatih self control. Ya, pertama prakondisi. Kalau selalu daerah itu berbahaya, kalau kita ini berbakat untuk melakukan hal-hal yang manipulatif, ya baik harus diperjaga kita. Ini berbahaya jadi kawan. Pilih untuk mundur. Tapi ada orang yang kita boleh menahan godaan, saya boleh. Handle itu, masuk sih. Dua cara sebenarnya. Kalau nanti bapak-bapak mau cari di Google, di ChatGPT, tulis marshmallow reset. Coba dicari sekarang. Marshmallow. Coba. Nama apa? Permen. Marshmallow reset. MARSH marshmallow. Nama permen. Marshmallow reset. Coba yang masih ada. Marshmallow reset. Fernando. Marshmallow reset. Research. Jelaskan. Ada siapa? Supaya dalam maksud apa? Bagaimana faktor lingkungan itu mengkondisikan kita, Pak? Apa? Apa Pak? Coba dibaca. Marshmallow itu. Oh di Google coba. Ada apa di Google? Marshmallow. Oh ini bukan. Marshmallow permen. Sebuah percobaan yang dilakukan oleh Walter Russell. kepuasan tertunda. Kepuasan tertunda. Misalnya nanya kira-kira, kita menunda kepuasan kita. Jadi delay gratification kan biasanya kalau kita delay itu kan Ini delay menunda kepuasan. Delay gratification. Itu teori Marshmallow itu melatih kita untuk menghadapi godaan dari luar dengan dua cara. Pertama, hindari jauh itu godaan, tidak usah datang, menghindar. Atau kita datang situ, tapi kita yakin bisa menghindar. Itu delay gratification. Itu bagus sekali Pak, kalau bapak-bapak ibu baca untuk mempelajari tentang pengaruh lingkungan terhadap kita. Ya, nah pengaruh lingkungan itu apa aja? Ini Pak, pengaruh lingkungan itu ini yang dua ini ya. Obedience dan conformity. Ya ini. Lingkungan yang paling berpengaruh ini Pak. Satu, obedience to authority. Pengaruh pihak lebih kuat terhadap kita. Pihak lebih kuat itu macam-macam. Kelompok, pimpinan, keluarga. Itu di KPK Pak. Di KPK itu. Saya dulu yang sama itu pernah menjadi narasumber. Ya, yang tugas saya memeriksa mencari tahu kenapa seorang pimpinan itu korupsi. Salah satu penyebabnya itu istri Pak, keluarga. Salah satu penyebabnya. Betul itu. Itu faktor obedience to authority. Laki-laki ini kan takut istri. Authority. Nah, kalau ini kita takut istri itu bukan dalam konteks soal keberanian dalam pengertian atau bukan. Kita takut istri itu karena penghormatan itu konteksnya. Kelompok istri itu. Kelompok istri. Obedience to authority. Nah, artinya apa? Bapak sekalian? Integritas personal itu
diperkuat pertama kali dalam lingkungan keluarga. Diperkuat dalam lingkungan keluarga. Sudah banyak sekali contoh di kita ya, bahwa faktor obedience ini ya terjadi dalam lingkungan keluarga. Jadi tolong hati-hati ini, tetap aware, anak-anak terutama ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, tuntutan keluarga itu kadang-kadang sebagai suami atau sebagai istri, kalau istri itu biasa anak-anak. Itu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi authority, obedience, faktor-faktor selain pimpinan, selain lingkungan sekitar, kelompok dan sebagainya, itu faktor yang paling berpengaruh lebih kuat daripada pengaruh. Dan yang kedua adalah conformity. Apa ini conformity? Ini adalah faktor yang terkait dengan kelompok yang penyesuaian perilaku, Pak. Kita menyesuaikan contoh ya, kalau konformiti itu perilaku kita disesuaikan dengan perilaku kelompok, baku ikut, ya. Lalu kedua, ada pengaruh otoritas tapi tidak langsung. Kalau kita tidak masuk dalam kelompok itu, kita diasingkan. Diasingkan. Tapi kalau obedience itu, otoritas itu, kalau kita gagal mematuhi dia, kita dihukum, Pak, diberhentikan, dikeluarkan. Kalau di rumah, maka maitua atau maitua mulai melakukan hukuman yang ada sesuai dengan kebiasaan, ya. Lalu didominasi rasa takut. Kalau obedience itu yang dominannya rasa takut. Kalau conformity rasa tidak nyaman. Kalau kita itu kalau begini, kelompok yang mau terima. Bukan rasa takut, tapi kalau obedience itu didominasi rasa takut. Jadi dari segi sosial yang mempengaruhi kepribadian manusia itu adalah rasa tidak nyaman dan rasa takut. Itu yang Bapak Ibu sekalian, kesimpulan daripada pembicaraan kita, 3 faktor yang mempengaruhi kita. 1 faktor fisiologis, 2 faktor genetik, dan 3 faktor situasional. Dari 3 faktor ini, saya ulang dari awal ya, dari 3 faktor ini Bapak Ibu sekalian, maka faktor yang paling berpengaruh adalah faktor situasional. Itu sebabnya saya cerita di awal tadi soal social interaction. Mengelompoklah dalam satu kelompok yang saling menguatkan kepada kebaikan. Makanya kan dalam ajaran agama itu kan ada begini, ajaran agama yang sangat prinsip. Kalau mau lihat seseorang itu seperti apa, cek dia ke kelompok siapa-siapa. Kan gitu. Jika kalian mau mengecek perilaku seorang, lihatlah teman-teman. Basinis. Tapi bukan berarti mengelompok tidak bisa, bukan begitu ya. Saya tidak bercerita itu. Saya hanya bercerita faktor-faktor yang sifatnya situasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini 3 faktor ini tolong diperhatikan baik-baik kalau kita ingin tampil dengan lebih baik ya, fisiologis, kepribadian dan